Selamat pagi, siang, atau malam, Pak Yohanes. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Bambang. Dengan saya Ronald. Dan rekan kami yang merekam, Angelika Natasha dan Rekan Julianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi atau melakukan penginjilan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan, tentunya dengan persetujuan dari pihak yang berwenang. Oke, jadi perkenalkan dulu, nama saya Bambang dan Ronald. Nah, jadi kami dapat penugasan untuk memberitakan Injil. Sebelumnya, namanya kira-kira boleh nggak perkenalan diri dulu, mungkin nama, umur, dan kepercayaannya saat ini apa? Nama saya dari Natasha, umur 20 tahun, panggil Kak Buddha. Oke. Jadi kakak berkenan ya untuk kita ceritakan sedikit mengenai Tuhan Yesus dulu ya. Oke. Jadi sebelumnya kakak udah pernah dengar belum sih tentang Tuhan Yesus atau cerita-cerita tentang kekristenan itu? Sudah pernah ya. Nah, jadi mungkin saya mau memperkenalkan sedikit di dalam sedikit ya, mungkin 3-5 menit. Jadi tentang berita keselamatan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah sosok Tuhan yang kami percayai ini akan datang untuk menyelamatkan kami. Nah, jadi di dalam Roma pasal yang ke-23, pasal 3 ayat 23 menjelaskan mengenai setiap dari kita manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kasih kemuliaan Allah. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, karena Tuhan juga sudah pernah datang seperti bagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Dengan cara gimana, Bang? Dengan cara yang pertama sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan di mana setiap orang yang percaya itu dapat memperoleh hidup yang kekal karena Tuhan itu sudah datang memberikan anaknya untuk dikorbankan di kayu salib untuk menembus kita dari dosa-dosa. Ya, kira-kira seperti itu sih kan. Mungkin nanti kalau Bapak tertarik untuk bergabung atau mau ke gereja dan lain-lain, boleh hubungi kami. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf Jika ada salah kata. ya, dan itu saja. Terima kasih Pak. Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Tamu Julianti, aku dari kelompok 5 dan ini ada teman aku sendiri yaitu Naila. Dan di sini aku dan temanku, dan lebih tepatnya aku ingin penginjilan dan juga gimana kesaksian aku bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada di hati aku, ada di pikiran aku, dan ada di semua dalam pribadi aku. Jadi secara penginjilannya nih aku mau ngasih tahu bahwa ya kamu pernah nggak sih namanya merasa sendiri gitu atau merasa kecewa? Kamu pernah nggak sih ngerasa bahwa hidup kamu itu sebenarnya tujuannya mau kemana sih gitu? Ada ya, pernah ya. Nah, pasti sangat manusiawi gitu kan. Kalau kita memikirkan hal yang begitu di saat kita sendiri, saat kita merenungkan. Nah, tapi percaya nggak sih jika kamu berpikir dalam itu, berpikir begitu nah, kamu harus percaya sebenarnya bahwa Tuhan itu selalu ada di sisi kamu, maupun lagi kamu lagi ada badai, maupun kamu lagi berlinang air mata. Tapi percaya Tuhan tuh selalu ada di sisi kita, di hati kita, di pikiran kita, di hati kita, dan setiap perbuatan yang akan kita lakukan tuh Tuhan selalu ada hadir di dalam sisi kita. Nah, secara gimananya walaupun Tuhan ada di sisi kita, tapi kita tuh kadang tidak menyadari bahwa ada suatu hal yang membuat Tuhan itu kayak bukan membenci, tetapi melainkan kayak tidak mau anaknya tuh atau domba-dombanya gitu tuh berjalan di aliran itu. Mungkin kamu udah tahu kan apa namanya. Nah, itu tuh secaranya itu adalah merupakan dosa. Yang perlu kita ketahui itu bahwa dosa itu bukan sekedar hanya mencuri dan juga berbohong, tapi dosa itu bagaimana Tuhan itu udah merancangkan sesuatu, tapi kitanya melenceng dengan perbuatan dan rancangan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Tapi walaupun kita sebagai manusia yang berdosa, keturunan Adam dan Hawa udah di masa kejatuhan, tapi Tuhan itu nggak tinggal diam. Justru Tuhan itu sebaliknya mengasihi kita sampai
itu mengirim anaknya yang tunggal, yang benar-benar tunggal, yaitu yang namanya Yesus Kristus. Nah, yang dimana Tuhan Yesus itu datang untuk hidup, dan dia sebagai manusia yang hidup tanpa dosa, dan ia rela disalibkan untuk kita, untuk aku dan kamu gitu. Dan ia dibangkitkan lebih dan lebih merindingnya lagi, ibaratnya tuh lebih wownya lagi, di mana Tuhan Yesus itu dibangkitkan setelah 3 hari kematiannya. Itu benar-benar luar biasa, yang dimana darahnya itu untuk menebus dosa kita, para umatnya, termasuk aku dan kamu dan semua manusia. Setelah Tuhan Yesus dibangkitkan selama 3 hari itu, dan Tuhan udah melakukan bagiannya. Nah, sekarang giliran kita nih. Di sini Tuhan gak maksa. Begitupun dengan aku sebagai manusia ya, yang tak luput dari dosa, yang dimana Tuhan Yesus juga udah memaafkan kita, udah menebus dosa semua umatnya, termasuk aku dan kamu. Dan di sini benar-benar Tuhan gak maksa, apalagi aku gak memaksa. Tetapi di sini Dia mengundang kita, yaitu kamu, untuk percaya kepada Yesus dan meminta Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua, aku dan kamu. Mungkin dipikirnya aku itu semuanya, aku dan kamu itu mungkin nggak layak hidup di dunia ini terkadang ya. Tapi percaya bahwa Tuhan itu selalu ada di sisi kita, dimanapun kita berada, dan dimana Tuhan itu sudah menebus kita, mencurahkan darah untuk menebus kita yang jauh-jauh sangat luar biasa. Nah, setelah aku merasakan kesaksian sendiri, berpengaruh banget dengan hidup aku, dengan nilai, dengan penampilan, semuanya sangat berubah. Dengan suatu hal yang kejadian yang menurut aku membuat aku, emang aku harus pantas hidup, emang kemana sih tujuan aku berada. Tapi setelah aku ingat ya, waktu-waktu ingat aku pernah di posisi itu, nah aku kayak, oh aku berarti jauh nih dari Tuhan sekarang. Ada di saatnya di malam tiba, aku malam-malam itu baca Alkitab, yang awalnya aku tuh kayak gimana ya, kayak setiap ada masalah, setiap gak ada masalah, aku tuh kayak jarang banget buka Alkitab gitu naik. Nah, jadi setelah aku baca Alkitab, aku merenungkan di malam hari itu tuh kayak suatu hal yang menurut aku kayak alaku tuh diubahkan. Cuma perkara aku baca Alkitab dan aku merenungkan dan aku luapkan semua kepada Yesus. Mungkin kalau misalnya ada salah kata baik itu gimana, aku minta maaf ya sama kamu. Tapi secara kesimpulan, secara aku penginjilan ini, aku pingin gimana caranya Tuhan itu benar-benar hadir di dalam hidup kita semua, di dalam hidup aku, di dalam hidup kamu, di dalam hidup semua. Kembali lagi, aku nggak memaksakan bahwa kamu harus masuk ke dalam agama ini. Aku tidak memaksakan hal itu. Tapi jika kamu percaya, jika kamu yakin, Tuhan selalu menyempatkan itu, dan Tuhan juga welcome dengan kita semua gitu, tanpa adanya syarat apapun. Kembali lagi, tanpa syaratnya apapun. Jadi